Halo, perkenalkan nama aku Audrey Susanto. Aku adalah seorang psikolog dan Child and Family Specialist based di Jakarta dan di Belanda. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan lanjutan di Belanda. Di channel ini aku akan banyak berbagi tentang psikologi anak dan keluarga dan juga tips dan trik hidup dan studi di Belanda. So, hari ini kita akan bahas 3 hal yang andai aku tahu sebelum aku memulai kuliah di Belanda. So, 3 things I wish I've known before I started my master. Yang pertama adalah bahwa ternyata di sini kuliahnya bahan bacaannya itu banyak banget. Buat aku itu banyak banget gitu. Jadi di sini setiap minggu buat satu sesi ya. Jadi kalau misalnya kelas kita seminggu sekali ya buat seminggu sekali gitu. Tapi kalau kelasnya itu seminggu 2 kali, jadi kita dalam seminggu punya 2 sesi. Jadi dalam setiap sesi itu dikali 2 aja literaturnya. Jadi dalam satu minggu di case bidang studi aku itu ada kurang lebih sekitar 3 sampai 5 maksimal, aku cuma pernah dapat 5 gitu, tapi rata-rata 3 sampai 4. Nggak pernah sih dalam satu minggu itu cuma dapat 2 jurnal ilmiah. Jadi harus biasain banget baca jurnal ilmiah. Aksesnya sangat accessible di sini. Jadi begitu masuk ke library-nya kampus itu langsung udah bisa akses jurnal-jurnal ilmiah, semua udah gratis gitu. Nah, itu mesti biasain banyak baca itu. Jadi dalam satu minggu itu ada kurang lebih 3 sampai 4 dan itu di satu topik yang sama. Which yang akan nyambung ke hal yang kedua. Bahwa andai aku tahu bahwa tiap masuk ke kelas itu haram hukumnya kalau belum tahu topiknya dan belum baca itu literaturnya gitu. Aku akan dan mengalami itu terbengong-bengong orang-orang tuh ngomong apa atau misalnya dosennya ngomong apa gitu, karena di dalam lecture-nya itu atau di dalam kelasnya itu mereka akan ngebahas tentang yaitu si 3 sampai 5 literatur yang tadi yang kalian harus baca. Itu yang dibahas, itu yang dibicarakan, itu yang ada di dalam diskusinya gitu. Jadi ketika sudah dikasih itu 3 sampai 5 literatur itu, ya bacalah itu semua gitu sebelum masuk ke kelas. Dan itu even dari kelas pertama gitu. Jadi waktu aku pertama kali masuk ke kelas itu, terus aku yang terbengong-bengong, ini kok orang-orang semua tuh udah pada tahu gitu, kok aku belum tahu apa-apa gitu. Terus dosennya ngomongin, iya di bahan bacaan kamu itu kalian udah begini kan, jadi menurut kalian gimana? Terus aku yang kayak, hah? Ini kan bukan di kelas pertama ya gitu. Tapi ya memang di sini tuh begitu. Jadi begitu datang itu nggak ada ceritanya kamu datang dengan otak kosong tentang topik hari itu. Jadi mulai dari kelas pertama, even sebelum mulai kelasnya, sebelum course-nya itu mulai sekitar 1 minggu sampai sekitar 10 hari sebelum course-nya mulai, itu biasanya lecturer-nya atau dosennya itu udah akan ngirimin ke kita bahan. Sometimes ada yang sampai semua course-nya selesai, sampai exam-nya selesai, itu udah ada semua list bacaannya. Atau ada juga yang dikasih per minggu, jadi tergantung. Tapi kapan ujiannya, terus bahan ujiannya kayak apa, bentuknya diujinya kayak apa, itu semua udah lengkap. Jadi balik lagi, haram hukumnya masuk ke dalam kelas kalau kita belum tahu apa-apa. Karena biasanya di bidang studi aku, lecturer-nya itu udah akan ngebahas tentang, oh ya ini kita baca tentang ini kan, menurut kalian gimana? Jadi masuk ke kelas itu sudah dengan ilmu sedikit, dan itu kayak semacam apa ya, kayak dipadetin dan gimana ya, kayak disahkan gitu, kayak makin firm gitu ketika di dalam kelas gitu. Dan itu ketika ada lecture, terus ada discussionnya itu bersama dengan teman-teman yang lain, teman-teman itu juga udah baca semua. Jadi ketika kalau aku waktu dulu nggak tahu apa-apa dan gitu masuk kayak, kok kalian pada tahu itu semua sih, kok gue nggak tahu gitu kan. Oh udah ada di lecture-nya, oh di bacaan ini, terus aku yang ya gitu. Karena dulu yang aku alamin waktu dulu aku ngambil master di Indonesia adalah ya udah masuk, datang, dan ya udah kita baru belajar di situ. Tapi kalau di Belanda, apa yang aku alami sekarang adalah
Nggak begitu, bawa masuk tuh sudah punya sedikit basic ilmu tentang apa yang akan dipelajarin gitu. Lalu ini berhubungan juga ke yang ketiga. So, andai aku tahu seberapa efisien dan quote-unquote individualisnya kerja kelompok di sini. Don't get me wrong, teman-teman yang aku kenal di sini mereka sangat baik dan sangat welcoming, tapi memang mungkin cara kerjanya seperti itu, bahwa efisien dan individualis. Abis selesai kerja ya udah gitu. Nah, jadi itu juga dengan konsep yang pertama, harus banyak baca dan dilarang masuk ke dalam kelas tanpa udah tahu bahan bacaan. Jadi kalau di sini juga kerja kelompok juga sangat-sangat efisien dan sangat-sangat cepet banget gitu di sini. Jadi begitu datang, oke, kita janjian mau bikin tugas misalnya jam 3, ya udah kita akan datang jam 3, atau misalnya mau online, kita meeting online jam 3, dan itu kita udah ngebahas siapa yang akan melakukan bagian apa dan akan ngapain gitu. Jadi misalnya kalau di sini aku sempat beberapa kali kita sebelum kelas mulai nih ya. Ngebayangin itu sebelum kelas mulai itu udah dikasih bahan bacaannya, kita belum lihat lecture-nya, udah dikasih bahan bacaannya. So ini scientific literature yang kalian harus bahas tuntas, istilahnya dilihat bagaimana dia bikin research-nya, lalu menurut kalian apa yang bagus, apa yang jelek, dan apa yang bisa dikembangkan. Menurut kamu ini akan efektif dipakai di riset dalam case seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di kerja kelompoknya itu kita udah bagi gitu, siapa yang akan ngerjain pembukaan, siapa yang akan ngebahas hasilnya, siapa yang akan ngebahas discussion-nya, itu semua sudah dibagi, dan semua yang datang dalam kerja kelompok itu sudah punya on the back of their mind, udah tahu aku akan ngomongin apa gitu. Jadi tinggal dituangkan di dalam kerja kelompok itu, dan masing-masing boleh kasih masukan. Misalnya aku ngerjain bagian introduction-nya dari paper itu gitu kan, aku akan ngomong, oh ya menurut aku begini, dan teman-teman yang lain di dalam kelompok, fungsi kerja kelompoknya adalah mereka memberikan masukan gitu, menurut mereka oh ya ini yang baik, ini yang enggak gitu. Jadi kerja kelompoknya itu sangat efisien dan sangat individualis. Jadi datang udah dengan konsep, oke, aku mau nulis ini, aku mau ngerjain ini, dan bagian aku ini gitu, dan yang lain sisanya adalah untuk ngasih masukan menurut mereka seperti apa. So itu 3 hal yang I wish I've known before I started my master di Belanda. Buat teman-teman yang udah pernah kuliah di Belanda atau lagi kuliah di Belanda juga bareng sama kayak aku, kalian punya komen, silakan fill your comments. And then buat teman-teman yang rasa video ini berguna dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin mau studi di Belanda atau lagi consider mau studi di Belanda. So, thank you for watching. Tot volgende video!